Kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami datang untuk meninggikan Tuhan di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Oh kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Dan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
semesta alammu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, oh kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, menyembahmu. Oh Allah yang kudus, Allah yang kudus, kami bawa pujian, penyembahan, pengagungan bagimu. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak. Oh sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ini pujian bagi Engkau, oh, Raja di atas segala raja. Kau berkuasa atas segalanya. Oh, haleluya, haleluya. Oh sana bagi Raja yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku tinggikan, ku agungkan nama di atas segala nama. Nama Yesus, Kau berkuasa selama-lamanya. Oh, haleluya. Pujian ini bagi Engkau, Yesus. Tiada yang lain yang sama sepertimu, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapa, hanya Kau Yesus, hanya Kau yang kami sembah. Oh dimanapun kami ada, di situ Engkau ada untuk kami. Penyelamat hidup, kekuatan kami, semuanya dari-Mu Tuhan, semuanya daripadamu. Oh kami mau berserah penuh, ini pujian, pengagungan, penyembahan. Oh ku agungkan nama-Mu, nama yang berkuasa, sebab hanya kepadamu segala yang bernafas menyembah. Oh, semua yang
tiada yang sama sepertimu. Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Oh, kami sembah, kami sembah, kami puji. Biarlah hati kami memujamu. Oh, biar segenap hidup kami meninggikanmu. Itu tujuan hidup kami. Oh, hanya Kau, hanya Kau. Mari nikmati hadirat Tuhan saat ini. Betapa Tuhan itu dekat dengan kita. Kau tak pernah jauh dari kami. Engkau dekat, Engkau dekat. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa kami yang sangat baik, Tuhan kami yang lebih dari segala-galanya. Engkau sangat kucinta Tuhan, lebih dari apapun, bahkan lebih daripada yang terdekat dengan hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau satu-satunya terus yang terutama dalam hidup kami. Thank you Jesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, amin. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, oh Engkau segalanya Tuhan. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau sangat ku cinta Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Oh, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, amin. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak
pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Sekali lagi sama-sama katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Sekali lagi, tak pernah berakhir, tak pernah. Amin. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya. Oh, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus. Tak pernah berhenti berharap padamu, Tuhan. Oh, Kau segalanya, Kau segalanya. Kau segalanya. Tiada pernah berhenti kami berharap padamu. Oh, Bapakku yang sangat baik, Bapakku yang baik, Tuhanku yang hidup, kasih setiamu kekal, pengorbananmu yang terbesar, Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Oh, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya.
Bapa yang sangat baik. Biar pujian ini menyenangkan hatimu dan manis kau dengar, Yesus. Biar pujian penyembahan ini menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
Puji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan malam hari ini kita boleh bersekutu dengan Tuhan kita secara pribadi di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Ini adalah waktu yang istimewa buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini seri kedewasaan calon mempelai Kristus, saya akan bagikan sebuah pesan penting Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, cerita ini kita semuanya tahu, peristiwa ini kita semuanya tahu. Namun tidak semua orang tahu, banyak sekali pesan-pesan yang tersirat yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripada aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Kekasih Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah salah satu peristiwa penting bagi kita anak-anak Tuhan. Di antara kebangkitan dan kenaikan, ternyata Yesus itu masih ada di dunia selama 40 hari dari sejak kebangkitannya. Kekasih Tuhan, apa tujuan Tuhan hingga sampai 40 hari Dia tinggal di dunia sebelum terangkat ke surga? Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa Ia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup. Apa yang Dia firmankan sebelumnya, sebelum peristiwa penyaliban, sebelum peristiwa kematian, Tuhan pernah berkata bahwa Ia akan bangkit di hari ketiga. Demikian Ia akan menunjukkan kepada semua orang yang dipilihnya untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup. Ini menunjukkan betapa penting Tuhan Yesus tentang kepercayaan dan keyakinan kita akan kebangkitannya. Banyak sekali anak-anak Tuhan hari-hari ini dengan peristiwa yang sudah lama kita tahu, tetapi sesungguhnya iman mereka tidak percaya. Apakah betul Tuhan Yesus itu betul-betul bangkit? Kenaikan Tuhan ke surga, kekasih Tuhan, banyak sekali yang bisa kita cermati dari peristiwa ini. Yang pertama,
mari kita sadari bahwa ketika kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini adalah satu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Ini adalah satu peristiwa yang sungguh-sungguh historis. Bukan sekedar perumpamaan, bukan sekedar ilustrasi, bukan sekedar dongeng. Banyak sekali tulisan di kitab Lukas yang menceritakan bukti bahwa Yesus itu benar-benar naik ke surga. Karena peristiwa kenaikan Yesus ini betul-betul ditulis di kitab suci, betul-betul ditulis di dalam lembaran demi lembaran firman Tuhan yang kita baca sehari-hari. Maka ketika ada anak Tuhan, siapapun yang tidak percaya akan peristiwa kenaikan Tuhan, itu sama dengan tidak percaya akan kebenaran firman, tidak percaya akan kitab suci. Yang kedua, kekasih Tuhan, mari kita lihat bahwa kenaikan Kristus ke surga adalah suatu kenaikan yang jasmani. Jadi bisa dilihat kebangkitan dan kenaikan ke surga sampai kedatangannya yang kedua kali, semuanya itu bersifat jasmani. Jadi tubuhnya betul-betul naik ke surga, dan karena tubuhnya memang tidak maha ada, maka sekarang ia tidak lagi hadir secara jasmani di dunia ini. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-11, Yesus berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Nah, ungkapan Tuhan yang tertulis di dalam Matius 26:11 ini mengandung satu arti jasmani, dan ini jelas bahwa menunjukkan bahwa ia tidak lagi bersama-sama dengan kita secara jasmani. Artinya betul-betul secara jasmani dia terangkat ke surga. Yang ketiga, mari kita lihat peristiwa kenaikan Tuhan di ayat yang ke-9 dan ke-11 Kisah Para Rasul 1. Dikatakan di sana, yang ketiga, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi yang ketiga, kekasih Tuhan, Kristus naik secara perlahan-lahan ke atas. Ke atas itu adalah ke surga. Mengapa Tuhan tidak memilih menghilang begitu saja? Mengapa Tuhan tidak memilih cara yang lain? Kenapa harus ditonton oleh beberapa murid bahwa dia betul-betul perlahan-lahan naik ke surga sampai awan itu menutupinya? Karena sesungguhnya ia ingin murid-muridnya dan kita semua tahu bahwa memang ia naik ke surga dan bukan hilang begitu saja. Dengan demikian, sekalipun kita tahu bahwa sekarang ia tidak hadir secara jasmani di dunia ini, tetapi kita tahu bahwa ia tetap hidup terus di surga. Kita mempunyai seorang juru selamat yang hidup untuk selama-lamanya. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa betul Tuhan naik ke surga, dan di surga Tuhan kita itu hidup. Nah, kenaikan Kristus ke surga ini tidak ditunjukkan kepada semua orang, kekasih Tuhan. Beberapa saja orang yang tahu secara real, secara nyata, just in time saat itu. Ini menunjukkan bahwa saudara dan saya harus memberitakan kisah kenaikan Tuhan ini kepada banyak jiwa. Karena memang tidak semuanya orang tahu saat itu. Tuhan ingin kita menyampaikan peristiwa yang luar biasa ini kepada banyak orang. Kekasih Tuhan, mari kita renungkan setidaknya 5 hal kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga. Yang pertama,
Tuhan Yesus naik ke surga karena ia memang tidak berasal dari dunia ini, namun ia berasal dari surga. Mari kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 23. Firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kekasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan ada di atas, itu artinya Tuhan mengatasi segala sesuatu. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Dia mengatasi langit, Dia mengatasi bumi, terlebih mengatasi setiap kehidupan kita masing-masing. Yesus berasal dari surga. Yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Yaitu adalah untuk menunjukkan bahwa misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Di dalam Yohanes 17 ayat yang keempat sampai kelima. Mari kita baca firman Tuhan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sama seperti kebangkitannya, maka kenaikan Yesus ke surga juga merupakan fakta atau faktor yang menjamin keselamatan kita orang percaya. Berbahagialah kita anak-anak Tuhan, karena Yesus yang dari atas itu memiliki misi yang sangat mulia datang ke dunia, hingga sampai dia naik ke surga kembali, menunjukkan bahwa misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Dan inilah jaminan keselamatan buat kita semua. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, yang ketiga adalah kenapa Tuhan itu naik ke surga? Yaitu untuk menunjukkan bahwa kita, orang-orang yang percaya kepadanya, juga suatu kelak nanti akan naik ke surga. Kenapa? Karena ketika Tuhan sudah ada di surga, firman berkata bahwa Tuhan menyediakan tempat bagimu, bagi kekasih Tuhan kita semua, bagi saya. Dan ketika semuanya sudah selesai, maka Tuhan akan datang kembali menjemput kita, anak-anaknya. Puji nama Tuhan, ini berita yang sungguh sangat luar biasa buat setiap kita. Bahwa Tuhan kita itu adalah pelopor, Tuhan kita itu adalah perintis, di mana sebelum kita datang semuanya sudah dipersiapkan. Puji nama Tuhan. Yang keempat, kenapa Tuhan itu naik ke surga? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya Roh Kudus turun. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, tetapi sebenarnya baik bagi kalian kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Kalau aku pergi, ia akan datang, sebab aku akan mengutus dia kepada kalian. Nah, kekasih Tuhan, setelah Kristus naik ke surga, memang secara fisik Kristus tidak lagi menyertai orang percaya. Secara jasmani Tuhan sudah tidak di dunia ini. Tetapi yang menarik adalah Tuhan genapi janjinya, yaitu ketika Roh Kudus itu turun menyertai setiap orang percaya secara rohani, bukan jasmani. Nah, artinya ada perubahan tempat
bagi tubuh Yesus ini, yaitu Tuhan tidak menciptakan jarak antara kita dan rohnya. Jadi Yesus yang waktu itu dikenal secara jasmani, itu sekarang ada di dalam setiap hati kita. Rohnya ada di dalam setiap diri kita, orang yang percaya. Jadi sudah tidak ada jarak lagi. Sehingga hari ini Tuhan genapi janjinya bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi setiap kita hari ini memiliki roh yang sama seperti roh yang ada di dalam Yesus. Roh Kudus itu adalah roh penghibur yang Bapak Ibu Saudara sekalian miliki. Demikian juga untuk saya. Ini berita yang sangat membahagiakan. Kalau dahulu secara jasmani kemanapun Tuhan pergi, banyak sekali orang berbondong-bondong untuk melihat karya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan, dan seterusnya. Namun hari ini kita tidak perlu berbondong-bondong lagi. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, Roh Yesus itu, Roh Kudus itu yang ada di dalam kita sudah mendengar, bisa berkarya melalui kita. Yang kelima, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yaitu Yesus mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kekasih Tuhan, memang ketika kita percaya kepada Tuhan dan mengaku bahwa Yesus itu adalah juru selamat, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan kita bertobat dari perilaku kita, dari manusia lama kita, itu adalah jaminan kita masuk surga. Namun di surga bukanlah tempat yang sama bagi setiap orang. Di surga Tuhan sudah menata sedemikian rupa. Ada banyak tingkat-tingkat di surga. Dan itu tergantung dari kehidupan kita saat ini. Seperti yang pernah saya pelajari, bagaimanakah Tuhan menentukan setiap kita, level kita di surga? Adalah tergantung bagaimana besarnya iman kita terhadap janji-janji Tuhan. Adalah bergantung betapa kita mengasihi Tuhan, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Bergantung bagaimana ketaatan atau tindakan kita dengan membuang dosa-dosa kita, pertobatan kita. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita memberitakan Injil, bagaimana kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, dan banyak hal. Itulah yang menentukan bagaimana kita nanti, selevel apa, mahkota apa yang kita akan terima ketika kita di surga. Nah, kekasih Tuhan, kita sudah melihat secara singkat peristiwa tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan kini, kekasih Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apa yang harus kita lakukan dengan peristiwa ini? Mari kita buka di dalam Kisah 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, yang pertama, kekasih Tuhan, jangan hanya merenungkan surga dengan tidak berbuat apa-apa. Ayat yang ke-10 dan ke-11 ini menggambarkan bahwa ketika itu murid-murid Tuhan Yesus itu memandangi langit. Murid-murid Tuhan Yesus itu menengadah ke langit dan ditegur oleh malaikat. Ya, bahasa sekarang mungkin bisa
ilustrasikan, kenapa bengong, ya, kenapa gumun, ya. Bukankah itu sudah pernah dikatakan Tuhan? Nah, malaikat Tuhan ini mengingatkan kepada murid-murid, jangan hanya cuma memandang ke langit. Hai orang-orang Galilea, kata-kata ini melalui perenungan saya, kekasih Tuhan, ini mengingatkan mereka bahwa belum waktunya kamu naik ke surga. Kamu masih ada di Galilea. Kamu masih ada di dunia ini dan masih banyak hal yang harus kamu kerjakan. Yang kedua, kekasih Tuhan, apa sih yang menjadi tanggung jawab kita hari ini? Yang kedua adalah kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitakan bahwa Yesuslah Raja. Kita harus memberitakan bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Tidak ada nama lain selain daripadanya di bawah kolong langit ini yang bisa datang menghadap kepada Bapa. Ada banyak sekali perintah Tuhan, tapi ada satu perintah yang sangat ditekankan ketika Yesus naik ke surga, yaitu kita memberitakan Injil. Ini terbukti dari diberikannya perintah ini persis sebelum dia naik ke surga. Dia selalu mengingatkan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Kisah Para Rasul 1 ayat 2, mari kita baca di sana. Kisah Para Rasul 1 ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Perintah ini adalah menunjuk kepada perintah memberitakan Injil, seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19, 20. Di dalam Kisah 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siapakah Yerusalem dan siapakah Yudea? Mari kita beritakan kabar baik ini mulai dari keluarga kita, mulai dari orang-orang yang terdekat di antara kita. Yerusalem kita, daerah di mana kita tinggal, harus mengenal Yesus melalui kita. Harus mendengar bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Di manakah Samaria dan sampai ke ujung bumi? Itu adalah segala bangsa. Ketika Yesus menyatakan ini kepada murid-muridnya, Yesus memberikan satu prioritas. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil, tidak harus pergi keluar pulau, tidak harus pergi jauh-jauh. Meskipun itu penting dan misi daripada Tuhan, namun Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk memulainya dari Yerusalem sampai ke seluruh Yudea. Kekasih Tuhan, kalau kita semuanya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, kalau memang surga itu adalah menjadi tempat tinggal kita yang terakhir, rumah idaman, karena Yesus berkata, di mana aku tinggal, di mana aku berada, kamu pun berada. Mari nyatakan itu, sampaikan itu kepada banyak orang. Karena bukan hanya kita yang Tuhan mau masuk surga, tetapi banyak jiwa yang melalui kita bisa bertemu Tuhan Yesus di surga. Saudara dan saya memiliki tugas dari Tuhan sebelum Tuhan terangkat ke surga, yaitu kita memberitakan Injil Tuhan. Maukah saudara melakukan pemberitaan Injil ini dimanapun saudara berada? Mari kita jadi saksi Kristus dengan gaya hidup kita. Kita jadi saksi Kristus melalui setiap talenta kita, harta kita, pemberitaan firman, melalui media sosial. Bahkan banyak sekali cara di mana Tuhan bisa dipermuliakan lewat hidup kita. Biarlah nama Tuhanlah yang dipermuliakan, dan perintah Tuhan ini tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ku sendiri,
tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena ketika kami merenungkan bagaimana misi Tuhan itu selesai di dunia ini dengan kami menjadi umat tebusan-Mu, ini adalah misi yang mulia. Dan kami merasa ditinggikan oleh karena karya Tuhan ini. Misi Tuhan ini menyelamatkan kami. Dan untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian dan hikmat untuk memberitakan firman-Mu, untuk memberitakan Injil keselamatan ini kepada banyak jiwa. Karena kami tahu Tuhan,
di manakah akhir hidup kami. Ketika kami percaya, ketika kami menjadikan Tuhan itu adalah juru selamat kami, maka kami tahu Tuhan, surga itu adalah tempat tinggal kami yang kami impikan menjadi kenyataan. Kami rindu Tuhan, adanya kerinduan dalam setiap anak-anak Tuhan untuk bersekutu intim dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan ada pertumbuhan rohani di antara setiap anak-anak Tuhan, dari mulai anak-anak, pra-remaja, remaja, pemuda, keluarga muda, sampai dewasa muda, sampai anak-anakmu yang memiliki usia yang lanjut. Kami tahu Tuhan, Engkau merindukan adanya persekutuan yang intim bersama Tuhan. Taruh kerinduan di dalam setiap hati mereka, dalam setiap hati kami, supaya Roh Kudus yang ada dalam kami itu sungguh-sungguh menjadi Tuhan, seperti halnya Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kemanapun kami berada, Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan akan setiap pergumulan anak-anak Tuhan, dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, di dalam pasangan hidup, bisnis, dan banyak hal lain Tuhan, yang hari-hari ini mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mari Bapa, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Nyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga jalan mujizat itu terjadi dan mereka alami, dan biarlah itu menjadi kesaksian yang indah bagi Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, KOG JKI Immanuel. Kami rindukan gereja-Mu ini betul-betul menjadi alat Tuhan, di mana banyak jiwa mengenal Tuhan melalui setiap ibadah, pujian, penyembahan, setiap aktivitas, kegiatan apapun Tuhan, yang Tuhan pimpin atas setiap gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah itu nama-Mu lah yang dipermuliakan, dan gereja-Mu tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Gereja-Mu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dan ketika kami beribadah, sungguh-sungguh hadirat Tuhan. Karya Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin bangsa ini. Biarlah setiap pemimpin bangsa ini memiliki roh yang takut akan Tuhan. Dari pemimpin negara kami Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok Tuhan, pemimpin yang terkecil di desa-desa, RT RW Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan roh yang takut akan Tuhan, dan negara ini sungguh-sungguh menjadi negara yang berkenan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau memperluas daerah kami, dan tangan-Mu itu menyertai kami dan melindungi kami daripada segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.